Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia, di mana momen inersia adalah aplikasi dari atau penerapan dari integral lipat 2. Baiklah, kita mulai saja. Kita lihat dulu rumusnya. Ix berarti momen inersia terhadap sumbu X, integral lipat 2 dari Y kuadrat. Ingat ya, pengalinya Y kuadrat dikalikan dengan densitas. Kemudian terhadap sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian kalau sumbu Y berarti pengalinya adalah X kuadrat dikali dengan densitasnya. Berarti ini sumbu Y. Kemudian untuk IZ, untuk mencari terhadap sumbu Z berarti kita jumlahkan saja IX ditambah IY, atau kalau mau ngitung satu-satu juga boleh, berarti dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan densitasnya. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y sama dengan 6XY dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 4 serta kurva Y sama dengan akar X atau X pangkat setengah. Tentukanlah momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, berarti kalau kita sketsa sederhana saja untuk mendapatkan batasnya, berarti sumbu X, sumbu Y ini adalah kurva Y sama dengan akar X, ini Y sama dengan X sama dengan 4. Kemudian daerah yang mau kita cari itu adalah daerah yang berada di bagian dalam yang dibatasi oleh kurva ini. Berarti yang saya arsir yang ini. Oke, kemudian untuk menghitung momen inersianya terhadap sumbu X, berarti pengalinya adalah Y kuadrat dikali densitasnya atau kerapatannya, berarti dikali dengan 6XY dA. Oke, sekarang kalau kita hitung, berarti batasnya terhadap sumbu X adalah 0 sampai 4, lalu batasnya terhadap sumbu Y adalah 0 sampai X pangkat setengah. Oke, kita hitung, berarti di sini Y kuadrat dikali 6XY dy dx. Karena saya yang ambil di luarnya adalah batasnya 0 sampai 4, berarti dx yang paling luar. Oke, ini saya kalikan dulu, berarti jadinya 6xy pangkat 3 dy dx, batasnya masih sama. Setelah itu kita integralkan. Integral dari 6xy pangkat 3 adalah 6/4 xy pangkat 4, batasnya dari 0 sampai x pangkat setengah. Kemudian kita substitusikan X pangkat setengah dipangkatkan 4, berarti kan X kuadrat dikali X, berarti X pangkat 3, 6/4 ini kita sederhanakan jadinya 3/2. Berikutnya kita integralkan lagi terhadap X, jadinya nanti adalah 3/2 dikali 1/4, jadinya 3/8 X pangkat 4, batasnya dari 0 sampai 4. Lalu kalau kita ganti X atau 4 pangkat 4 nilainya 256. Jadi 256 dibagi 8 itu sisa 32 kali 3, berarti kita dapatkan IX-nya adalah 96. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Kita cari terhadap sumbu Y. Kalau momen inersia terhadap sumbu Y berarti pengalinya adalah X kuadrat dikali densitasnya. Berarti kalau kita tulis, berarti batasnya masih sama, X kuadrat 6XY dy dx. Ini saya kali jadinya 6x pangkat 3 y dy dx. Berarti yang kita integralkan sekarang terhadap Y, berarti integral Y pangkat 1 berarti jadinya setengah dari Y kuadrat. Kalau setengah, 6 dikali setengah kan jadi 3. Berarti 3x
pangkat 3 Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai X pangkat setengah. Lalu X pangkat setengah dikuadratkan jadinya kan X. Kita kali ke X pangkat 3 jadinya 3X pangkat 4. Maka kalau kita integralkan lagi jadinya 3/5 X pangkat 4. Berarti nilainya 3/5 dikali 256. Ini setelah saya hitung, saya sederhanakan, maka kita dapat nilainya 253,6. Berikutnya kita hitung IZ. Berarti cukup tambahkan saja IX ditambah dengan IY-nya. Berarti 96 ditambah 253,6. Berarti hasilnya adalah 349,6. Itulah momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kita coba satu contoh soal lagi. Soal saya yang kedua. Sebuah lamina dengan kedapatan delta X, Y 4XY dibatasi oleh X berada di antara 0 sampai 2 dan Y sama dengan X kuadrat. Tentukanlah momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kalau kita hitung, kita gambar dulu. Yang merah ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Lalu kalau 0 sampai 2 itu batasnya, maka daerah yang kita cari adalah daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Berarti kalau saya arsir bagian dalam sini. Oke, kita hitung dulu momen inersia terhadap sumbu X. Berarti IX, ingat pengalinya Y kuadrat. Dia hampir sama dengan massa kemarin, tapi bedanya pakai kuadrat saja. Oke, kita hitung. Batasnya terhadap sumbu X adalah 0 sampai 2. Kemudian terhadap sumbu Y 0 sampai, ini kan kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti batasnya 0 sampai X kuadrat. Y kuadrat dikali 4XY jadinya 4XY pangkat 3 dy dx. Sesuai urutannya saja. Kemudian saya integralkan terhadap Y jadinya 4/4 XY pangkat 4. Lalu saya masukkan ke sini jadinya X kuadrat dipangkatkan 4, X pangkat 8 kali X pangkat 9. Jadi kalau kita integralkan lagi jadinya 1/10 X pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 adalah 1024/10. Atau kalau mau ditulis ini boleh juga ditulis 102,4. Oke, kemudian kita cari adalah IY-nya. Pengalinya adalah X kuadrat dikali dengan densitasnya. Batasnya masih sama. Berarti X kuadrat dikali 4XY dy dx. Jadinya 4X pangkat 3 Y dy dx. Setelah itu kita integralkan terhadap Y. Integral Y ini kan setengah Y kuadrat. Setengah kali 4 jadi 2. 2X pangkat 3 Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai X kuadrat. Kita masukkan batas atasnya. X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4 kali X pangkat 3 jadinya S pangkat 7. Kalau masuk 0 nilainya 0. Maka ini kalau kita integralkan jadinya adalah 2/8 X pangkat 8 atau 1/4 X pangkat 8. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Berarti 2 pangkat 8 256 dibagi dengan 8 itu 32 kali 2 berarti 64. Maka kalau kita hitung sumbu Z-nya atau IZ-nya berarti tinggal tambahkan IX tambah IY. Berarti 102,4 ditambah 64. Jadi 166,4. Rasanya tidak terlalu susah, jadi kita cuma mengingat prinsip dan rumusnya saja. Proses perhitungannya sama dengan integral yang udah kita pelajari sebelumnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.